Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi lampiran pada skripsi. Teman-teman sekalian, saya sampaikan ini bagi teman-teman yang saat ini sudah selesai menulis skripsinya, kemudian sedang menata, kemudian sedang mensortir mana lampiran yang layak dilampirkan, mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang tidak. Pada saat ini saya akan membantu teman-teman kira-kira apa yang harus dilampirkan pada skripsinya. Nah, lampiran itu adalah dokumen penyerta ya, jadi dokumen penyerta. Tidak setiap skripsi harus ada lampiran, kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa. Misalnya pada penelitian tertentu yang memang tidak ada lampirannya ya nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang meneliti di khususnya teman-teman yang meneliti di rumpun ilmu sosial, biasanya ada aja lampiran. Nah, maksud saya jangan sampai apa yang dilampirkan tidak sesuai dengan di tubuh tulisan ya. Jadi lampiran itu sebetulnya adalah dokumen penyerta ya, penyerta ke dokumen yang utama. Lampiran itu dapat berupa yang pertama teks, yang kedua gambar atau foto atau riwayat hidup ya, riwayat hidup dari tokoh yang ditulis atau riwayat hidup penulis sendiri misalnya. Kemudian bisa juga berupa tabel, yang tabel itu sebetulnya bukan tabel utama, tabel penyerta ya, tabel penjelas. Kalau tabel utama yang menjelaskan data utama ya ada di dalam bab 4 ya, di dalam pembahasan. Tapi kalau tabel itu adalah misalnya tabel dalam hasil analisis data misalnya ya, itu lampirannya, prosesnya itu boleh dilampirkan. Nah, kemudian kalau di istilahnya tuh kalau SEM ya, itu ada sintaksnya, itu boleh dilampirkan gitu ya. Kalau memungkinkan, tapi kalau sintaksnya itu tebal nggak usah lah, cukuplah kalau pada saat sidang bawa aja nanti kalau pengujinya tanya. Sebab kalau terlalu tebal melebihi dari tubuh tulisan utamanya itu namanya bukan lampiran ya. Nah, baik teman-teman sekalian, daftar lampiran itu harus sesuai dengan apa yang kita tulis di tubuh tulisan. Biasanya lampiran itu mulai ada dijelaskan di bab 3 dan bab 4 ya. Kalau bab 1 dan bab 2 tidak membutuhkan ada lampiran. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya ya, misalnya saya ambil contohnya. Dalam satu pernyataan, nah dalam pernyataan kemudian ada dalam kurungnya ditulis oleh teman-teman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 gitu. Jadi pernyataan yang kita tulis sebetulnya masih banyak yang akan dijelaskan tapi pada lampiran. Jadi begitu ditulis. Yang kedua misalnya dari penjelasan tadi berarti lampiran tersebut nanti ada di urutan yang pertama kalau disebutkan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 gitu ya. Kalau misalnya bukti-bukti foto kegiatan ditulis nih terdapat pada lampiran 2 misalnya, terdapat pada lampiran 3 ya, berarti itu adalah lampiran ketiga. Jadi hal ini harus sesuai dengan supaya apa? Supaya orang-orang yang membaca di lampiran di tubuh tulisan bab 4 ketika ditulis sebagaimana ada pada lampiran ke-1 atau kedua, maka ketika konfirmasi, oh ini ada di lampiran kesekian gitu kan, jadi enak gitu, harus ditulis di tubuhnya, di tubuh tulisannya. Kalau enggak nanti buat apa lampiran itu kita lampirkan ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak menuliskan penjelasan lampiran tersebut pada pembahasan di bab 4. Nah, jadi yang terdapat pada lampiran itu harus dituliskan lampiran ke-1 kah, ke-2 kah, ke-3, ke-4 dan seterusnya ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kalau begitu jangan lupa ketika akan melampirkan ada nggak penjelasan di tubuh utamanya gitu ya. Jadi kalau tidak ada ya jangan dilampirkan. Nah baik teman-teman sekalian, sebetulnya apa sih fungsi lampiran itu ya. Jadi kalau misalnya ada skripsi yang pakai lampiran, ada yang enggak.
sebetulnya apa fungsi lampiran itu? Jadi kalau kita lihat lampiran itu berfungsi sebagai ini, meletakkan data tambahan gitu. Jadi datanya banyak. Yang inti sudah kita masukkan di bab 3 atau bab 4. Kalau pembahasan kan di bab 4 ya, kalau perencanaan metodologinya, proses yang akan dilaluinya di bab 3. Nah, di bab 4 itu dijelaskan enggak gitu. Nah, kalau memang tidak membutuhkan lampiran itu ya udah nggak usah dilampirkan gitu. Jadi cek dulu gunanya ya, apakah ada hubungan dengan pembahasan atau tidak. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk memperjelas informasi pada teks utama. Jadi pada tubuh tulisan. Jadi cek lagi apakah lampiran itu sebetulnya memperjelas apa malah membingungkan. Kan fungsinya adalah memperjelas ya. Jadi kalau memperjelas pasti butuh dimasukkan sebagai lampiran gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, yang berikutnya ingin saya sampaikan, lampiran itu tidak dituliskan nomor halaman. Jadi kalau pada skripsi, katakanlah misalnya skripsi teman-teman itu tebal gitu ya, sampai ada yang 150 halaman, katakanlah misalnya 120. Berarti berhenti pada daftar pustaka itu 120 karena daftar pustaka masih ditulis halaman ya, sampai 120 titik. Ketika ada lembaran ke 121 itu lampiran tidak menggunakan halaman, tapi tulis saja lampiran 1, lampiran 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi cukup diberi contohnya gini ya, lampiran daftar hadir karyawan gitu aja. Di lampiran 1 isinya adalah lampiran daftar hadir karyawan gitu aja, nggak usah diberi halaman seperti menuliskan pada halaman inti. Teman-teman sekalian, di dalam menuliskan lampiran ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, daftar lampiran itu memuat urutan ya, urutan lampiran. Jadi ketika melampirkan hati-hati itu urutkan dulu ya. Kadang kita terburu-buru nanti urutannya berbeda dengan penjelasan di tubuh tulisan. Jadi urutkan dulu baru nanti kita jilid gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, lampiran itu ditaruh di bagian akhir. Jangan ketika sebagaimana terlampir dilampirkan di tengah-tengah ya, jangan. Jadi lampirannya betul-betul nanti setelah daftar pustaka. Kemudian pada isi, daftar isi ya di bagian depan itu urutannya gini, nomor 1 daftar isi, kemudian yang kedua daftar tabel dulu, yang ketiga daftar gambar ya, kemudian kalau ada bagan daftar bagan misalnya, dan yang berikutnya yang terakhir adalah daftar lampiran ya. Jadi jangan daftar lampiran dulu, daftar lampiran yang terakhir itu urutan di tulisan daftar isi di bagian depan ya. Nah, saya ambil contoh sekarang nih. Contoh penulisan yang salah ya, kalau teman-teman menulis begini, misalnya gini, lampiran 1.2 jadwal kegiatan. Lampiran 2.2 daftar hadir karyawan. Lampiran 3.3 foto kegiatan, itu salah. Jadi yang benar adalah, saya ulang ya, sekarang tadi salah, sekarang yang benar. Misalnya di kepala tulisan pada saat teman-teman mengetik itu daftar lampiran, itu langsung 1 jadwal kegiatan, 2 daftar hadir karyawan, 3 foto kegiatan gitu. Jadi nggak usah mengulang kata lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, itu nggak ada gunanya. Sebab dalam tata bahasa Indonesia pengulangan seperti itu nggak ada gunanya ya. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam penulisan lampiran ini formatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan peneliti ya. Dan juga jangan lupa sesuaikan dengan buku panduan di kampusnya masing-masing. Jadi berapa halaman, batas-batas yang ketebalannya ya, misalnya terlalu jangan. Jadi gini, tadi kan di awal sudah saya sampaikan, hati-hati jangan sampai jumlah
lembaran ya ketebalannya. Tubuh tulisan itu lebih tipis dari lampiran, atau kebalikannya ya, lampirannya sangat tebal, tulisannya malah misalnya tulisannya 80 halaman, lampirannya lebih dari 80 misalnya, jangan ya. Jadi harus seimbang lah ya. Jadi sortir dulu ya, mana yang dilampirkan, mana yang tidak. Pada penelitian-penelitian eksperimen mungkin tidak memerlukan lampiran ya. Baik teman-teman sekalian, biasanya saya lagi-lagi saya ingatkan yang banyak memerlukan lampiran biasanya adalah penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial. Kalau eksperimen mungkin hasil eksperimen, data mentahnya bolehlah dilampirkan jika itu memperjelas hasil penelitian kita. Baik teman-teman, saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sekarang sudah sedang sibuk membuat daftar lampiran dan segera akan menjilid skripsinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.